dan kita juga dapat bonus demografi. Let's say kalau partai ini memang on the track, sampai sekarang sih masih on the track, dan ketika nanti tetap pada jalurnya, partai ini akan menjadi partai besar gitu. Masyarakat Tangsel nih rata-rata ya yang main medsos, mereka kenalnya saya Om Marah, Om Cembetut gitu loh. Inilah money politik ini hal kotor gitu loh. Jadi kalau satu orang dibagi uang 200.000 dibagi 5 tahun itu rakyat cuman bagi dapat berapa sih gitu loh. Rugi. Sobat Forum, kembali lagi di Forum Caleg Bicara bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, hari ini narasumber saya adalah seorang caleg yang berjuang bersama dengan PSI untuk bisa duduk di kursi DPRD Provinsi Banten Dapil 9. Langsung aja yuk kita ajak ngobrol. Ini dia Mas Edwin. Halo Mas Edwin. Halo. Apa kabar Mas Edwin? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, nah Mas Edwin kesibukannya akhir-akhir ini lagi apa aja nih? Ya, dinamika politik, tahun politik, sibuk turun politik, memenangkan presiden, memenangkan diri sendiri juga gitu loh. Gitu sih. Oke. Nah, berarti tadi habis dari Dapil juga atau Tadi gimana? Dari Dapil juga, karena ada forum keadilan mengundang podcast, gak mungkin kita tolak. Jadi ya harus menyempatkan diri datang ke sini. Mas Edwin sendiri Dapil berapa tadi? 9 ya? 9? Dapil Banten 9, Kota Tangerang Selatan. Nomor urut 7. Nomor urut 7. Nah, itu dia Sobat Forum. Oke, kita mulai nih Mas ngobrol-ngobrolnya. Ini Mas Edwin ini terjun ke dunia politik karena emang keinginan Mas Edwin sendiri atau ada dorongan atau terinspirasi siapa gitu Mas? Kalau terjun ke dunia politik itu sendiri ya memang datangnya dari keinginan diri sendiri ya. Keinginan diri sendiri ya, pengennya bisa menebar manfaat lebih banyak gitu loh. Karena kan memang profesiku juga sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara. Nah ya kepengennya ketika nanti bisa terpilih, diberikan kepercayaan oleh rakyat, bisa duduk di DPRD, ya bisa memberikan lebih banyak manfaat gitu loh. Untuk masyarakat lebih luas gitu. Itu sih yang melatar belakangi kenapa pengen terjun ke politik. Tapi kayaknya ini banget ya, terlalu mainstream banget ya. Tapi memang ya itu kenyataannya gitu loh. Ingin Gitu bermanfaat sih untuk masyarakat gitu ya. betul. Tapi pengalaman politik sendiri sebelum ini apakah ada? Kalau pengalaman politik di partai politik sih pertama di PSI. Memang pertama di PSI. Kalau di organisasi ya memang banyak gitu. Tapi kalau di partai politik pertama kali di PSI gitu. Semenjak kapan tuh di PSI? Di PSI, kalau di PSI sih baru bergabung ya. Kalau di PSI baru bergabung, tapi kalau milih PSI udah dari 2019 gitu loh. Okay. Dari caleg RI-nya sampai ke tingkat kota saya pilih PSI. Ada di Instagramnya tuh kelihatan. Jadi captionnya juga saya tulis jelas, kita kasih kesempatan anak muda untuk membawa perubahan gitu loh. Ya memang udah dari 2019 memang mendukung PSI. Gitu. Dan sih. Kenapa milih PSI sebagai rumahnya berpolitik? Ya, jawabannya gini, kenapa memilih PSI? Simpelnya saya berpikir di tahun 2045 nanti masa emasnya Indonesia, dan kita juga dapat bonus demografi. Let's say kalau partai ini memang on the track, sampai sekarang sih masih on the track, dan ketika nanti tetap pada jalurnya, partai ini akan menjadi partai besar gitu. Dan bisa, dan bukan tidak mungkin mengalahkan partai-partai yang ada saat ini gitu. Karena di tahun 2045 nanti populasi anak muda itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang tua gitu. Itu yang melatar belakangi saya, dan saya lihat memang ya DNA PSI itu sendiri sejalan dengan saya pribadi gitu loh. Anti intoleran, kita juga anti korupsi gitu loh. Jadi ya itu yang mau saya perjuangkan juga, dan ya kenapa saya akhirnya gabung di PSI gitu. Gitu sih.
Kalau setelah PSI ganti ketua umum sekarang Mas Kaisang kan ya, itu bagaimana tuh PSI sekarang di tangannya Mas Kaisang menurut Mas Edwin sendiri? Ya setiap kepemimpinan pasti punya gaya, punya magnet yang berbeda-beda ya. Iya. Nah kalau ketika saat ini ada di tangan Mas Kaisang ya luar biasa ya. Luar biasa Kaisang efeknya, luar biasa Jokowi efek yang memang berasa ke kita juga gitu. Jadi di grassroots kita juga kita jadi lebih punya semangat yang lebih gitu loh. Bahkan ya Ketum Giring pun mengakui hal tersebut kan gitu loh. Ya dan itu memang betul adanya dan memang berasa ketika kita turun dapil juga yang mereka kenal ya PSI ini partainya Pak Jokowi ya anaknya Pak Jokowi yang jadi ketum gitu loh. Gitu sih. Oke. Sekarang kita ke kenapa nih mencalonkan dirinya di dapilnya Mas sendiri? Apakah nantinya Masnya merasa ada keuntungan sendiri gitu nyalek di dapilnya Mas sendiri? Ya kenapa pilihnya di dapil Banten 9 ya? Jadi gini, saya melihat memang terutama di Tangerang Selatan ya. Di Tangerang Selatan tuh banyak permasalahan yang notabene saya jelaskan gini dulu ya. Kota Tangerang Selatan itu adalah kota yang urban. Di antara kota-kota lain di Provinsi Banten, menurut saya yang paling maju itu adalah kota Tangerang Selatan dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Provinsi Banten. Iya. Tapi pada kenyataannya di kota Tangerang Selatan bahkan di sekitar rumah saya aja masih banyak orang yang belum bisa baca tulis. Oke. Gitu. Berarti kan ada ketimpangan nih. Betul. Ada ketimpangan yang harusnya diberesin. Dari 7 kecamatan di kota Tangerang Selatan, 4 kecamatan itu autopilot. That's why kenapa kecamatan-kecamatan itu bisa tumbuh berkembang secara hebat. Tapi ketimpangan itu akan terjadi dengan 3 kecamatan yang lain. Dan itu sangat berasa gitu. Itu satu. Terus kemudian kedua adalah keterkaitan dengan autopilot tadi ya. Akhirnya banyak tanah-tanah, lahan-lahan masyarakat yang terakuisisi secara tidak baik oleh developer-developer besar gitu loh. Terus kemudian masalah pengangguran juga ternyata di kota Tangerang Selatan juga luar biasa juga. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa sumber daya manusia kita di Tangerang Selatan tidak bisa bersaing dengan sumber daya manusia yang ternyata orang yang kerja di Tangsel itu bukan orang Tangsel gitu. Kebanyakan orang-orang Tangselnya apalagi yang mohon maaf yang memang dia asli Betawi apa segala macam ya pekerja kasar gitu. Itu yang menjadi saya rasa kita harus perbaiki ini gitu loh. Dan saya pilih dapilnya Banten 9 ya semoga bisa memberikan ya setidaknya perbaikan lah gitu terkait dengan isu-isu tadi terkait dengan penyerobotan lahan dan bukan main-main memang masalah penyerobotan lahan di Tangerang Selatan itu sangat besar Banyak gitu. ya. Sangat besar gitu. Bahkan developer yang notabene mereka ingin berbisnis di Tangerang Selatan mereka kan harus menyediakan lahan kuburan tuh ya CSR-nya gitu. Lahan kuburannya aja bermasalah gitu loh. Dimainkan oleh oknum-oknum itu yang menjadi wah ini ya gemes ya pada akhirnya gitu loh ya karena saya juga tinggalnya di Tangsel saya bersekolah juga dulu dari SMP SMA itu di Tangsel ya melihat hal-hal seperti itu ya wah ini berarti kita harus beresin walaupun nanti pada saat kita duduk kan bukan hanya Tangsel yang kita pikirin tapi setidaknya kenapa latar belakangnya kita pilih saya pilih di Tangsel ya saya ingin menyerap itu dan memperbaiki itu sih gitu. Gitu. Selain yang itu gagasan lainnya yang nantinya akan dilakukan nih sama Mas Edwin setelah terpilih? Saya kepengen nanti pada saat ini juga kita lagi riset ya apakah ada anggaran yang bisa cukup atau enggak. Kita mau bikin itu sarapan pagi gratis bagi siswa-siswa SMA se-Banten. Karena kalau provinsi kan urusannya SMA ya. Kenapa nih? Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok kepikirannya mau ngasih sarapan gratis? Betul. Karena gini, saya berpikirnya pengalaman pribadi lagi balik lagi. Zaman sekolah dulu uang jajan tuh susah gitu. Ya kan? Saya sekolah negeri, ya uang jajan pas-pasan lah cukup buat naik angkot. Ya mau makan tuh mikir gitu loh. Mending buat yang lain. Nahan lapar. Pada akhirnya proses pembelajaran di sekolah itu jadi gak fokus. Yang namanya perut kosong, otak tuh susah keisinya. Gitu. Itu yang mungkin kalau nanti saya dikasih kesempatan, saya akan memperjuangkan itu gitu. Kita akan hitung-hitungan ya seprovinsi berapa duit sih gitu. Toh Pak Prabowo aja mampu kok seluruh Indonesia sarapan siang gratis. Makan siang gratis kan gitu ya kan. Ini kita cuma ngomong provinsi.
gitu. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana nih tanggapannya Mas sendiri soal waktu kampanye nih kan sedikit banget, pendek banget. Nah, itu gimana tanggapannya? Apakah malah menyulitkan Mas Edwin atau malah ini menguntungkan nih buat Mas Edwin? Gini ya, kalau terkait dengan masa kampanye ini kan sebetulnya tricky ya. Iya. Ya kita tahu sendiri lah, yang realnya memang sisa berapa ya kan 28 tinggal nggak sampai 27 sebulan lah ya hari. Tapi kan pada kenyataannya memang sebelum ini pun kita sudah mulai dengan bahasa sosialisasi kan gitu. Ya itu yang sudah kita lakukan. Nah dengan masa kampanye yang pendek ini menurut saya juga mungkin KPU harus mengevaluasi ya. Karena dengan masa kurang lebih, jadi kan sebelum masa kampanye yang sebulan ini kita baru boleh bilang nyoblos, itu kan cuman kurang lebih 30 hari kurang dari itu gitu. Sebelumnya kita nggak boleh bilang itu. Nah dengan masa yang sangat pendek ini saya rasa sangat menyulitkan gitu. Karena pada akhirnya ya kita berprakteknya turun secara curang dalam tanda kutip ya. Ya kan? Turun secara curang itu ya ngomongnya nggak kampanye, sosialisasi padahal kan kampanye. Daripada dibuat seperti itu kenapa KPU nggak evaluasi, diperpanjang gitu loh masa kampanye itu mungkin 3 bulan, 4 bulan gitu. Supaya memang itu menjadi lebih efektif. Kayak di saya aja kita turun di 7 kecamatan dengan 1 titik 1 hari 10 titik, satu hari 10 titik. Itu udah luar biasa energinya gitu loh. Betul. Dan sangat lelah gitu. Bisa pulang jam 2, jam 3 pagi gitu kan. Dan dengan 7 kecamatan itu ya kita putuskan kita gak akan sanggup 7 kecamatan gitu. Nah pada akhirnya kan kita gak bisa tersosialisasi dengan baik ke seluruh dapil kita. Gitu sih. And then gimana biar apa ya, biar menghemat tenaga juga gitu kampanyenya, bagaimana biar akhirnya semuanya terjangkau tapi tenaganya juga nggak terkuras gitu Mas. Betul. Nah kalau di saya ini mungkin ini juga ya, kita berbagi trik ya. Ya kita juga kencang di media sosial. Jadi justru sebelum masuk masa kampanye ini, kalau mbaknya mungkin tinggal di Tangsel nggak? Enggak ya. Kalau masyarakat Tangsel nih rata-rata ya yang main medsos mereka kenalnya saya Om Marah, Om Cembetut gitu loh. Kenapa? Jadi ini emang sebelum masuk ke masa kampanye realnya kita sosialisasi dengan medsos dan spanduk dengan nggak ada tagline apa-apa, cuman saya marah, saya cembetut. Kenapa? Nanti mungkin saya bisa tunjukin itunya spanduk kitanya. Nah itu kita sebar di hampir 150 titik sekota Tangerang Selatan dan viral. Jadi pada akhirnya kita bentuk markas satu gara-gara keviralan itu. Nah isinya dari itu kita mengkampen bahwa Tangsel ini bermasalah tanah, Tangsel ini masalah pengangguran. Kalau kalian punya keresahan yang sama, yuk datang. Dan pada akhirnya banyak yang datang gitu loh. Nah itu yang memang kita buat boom di awal. Nah kalau sekarang ini memang kita lagi ya inilah prosesnya ya. Dan ya memang kita lebih kencengnya memang di medsos. Gitu nah kalau spanduk itu ya bukannya ini ya. Saya ngelihatnya udah kayak sampah gitu loh. Ya, dan kayaknya yang peduli itu yang memang bermain di situ. Ya kan saya ngelihat karena saya ikut konsultasinya. Kalau mungkin mbaknya lah sendiri peduli enggak saya rasa gitu loh. Ngapain cuma ngambil muka gini ya kan segala ya nggak efektif sih menurut saya gitu. Lebih efektif kita turun, kita door to door, kita ngobrol dan melalui medsos itu sih gitu. Dan teknik kampanye seperti itu juga mungkin bisa nge-press budget juga ya Mas? Betul. Nge-press budget dan lebih efektif ya gitu. Karena kalau misalnya ya bukan berarti spanduk juga nggak efektif. Tapi ya memang beda-beda lah ya. Kalau saya sih lebih mainnya di arah sana gitu. Tapi ada pasang juga nggak? 1-2 gitu? Pasang ada. Cuman kita nggak terlalu banyak. Cuman ya sekitar 70-an ya. Kita kurangin justru pas di awal lebih besar lagi ya. Oke, nah terus sekarang bagaimana menurut Mas tentang persaingan nih dalam pencalekan kali ini sendiri? Kan banyak sekarang artis yang nyalek, anak muda yang ya bahkan 20-an tahun itu udah nyalek gitu, dan juga yang udah dulunya nyalek lagi gitu. Bagaimana menurut Mas persaingannya? Pandangan saya ya.
Saya sih memberikan gambaran gini ya, kalau selama orang itu niat nyaleknya bukan cari kerjaan dan dia punya niat untuk mengabdi kepada masyarakat, nggak ada salahnya gitu. Cuman kenyataannya hari ini banyak yang nyalek itu karena nyari kerjaan gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Iya karena mungkin dia sorry to say lah ya, dia mungkin dia nggak punya pekerjaan yang tetap apa segala macam. Gue nyalek aja lo untung-untungan, kan kayak judi juga ini. Tapi kan butuh ini juga kan, modal yang besar juga kan untuk nyalek. Kalau Bisa misalnya juga orang hokinya kalau misalnya lagi pas dia bisa terpilih, kenapa enggak gitu? Iya dong, sama kayak misalnya orang berjudi kan. Ya ada yang mungkin modalnya 2 juta rupiah, ada yang modalnya 2.000 rupiah. Bisa jadi yang 2.000 rupiah dapat 20 juta, yang 2 juta malah habis-habisan gak dapat apa-apa. Sama aja gitu. Nah itu kalau pandangan saya, selama niat dia memang bukan cari kerjaan dan memang dia punya program, punya niat untuk ngabdi sama masyarakat, why not gitu. Mau usianya memang selama itu udah masuk persyaratan segala macam ya oke aja gitu. Dan makin seru kan gitu. Iya. Gitu Terlihat sih. ini banget sih sekarang, seru banget, apalagi banyak banget apa namanya sekarang yang kayak artis-artis gitu nyalek gitu akhirnya kan. Ya itu ini banget sih. Nah terus sekarang Mas Edwin sendiri kan udah turun ke masyarakat nih, selain tadi persoalan tanah dan lain-lain, apalagi yang paling banyak banget nih disuarakan sama masyarakat? Yang gini ya, kalau di Tangsel sendiri itu ada 2 jenis masyarakat kalau saya bagi ya. Gimana Kalau tuh? boleh saya bagi. Jadi ada yang memang masyarakat perkampungan dan ada yang memang komplek ya. Gitu loh. Kompleknya adalah perumahan segala macam. Kalau di masyarakat perumahan mungkin isu mereka tuh ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu krusial gitu loh, karena memang udah cukup semuanya kan gitu. Nah kalau di perkampungan ini ya saya bagi klasternya cuma 3 mereka yang jadi masalah. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, yang terakhirnya ya terkait dengan pekerjaan gitu loh. Nah yang jadi masalah mereka paling banyak itu adalah terkait dengan kesehatannya dan pendidikan. Pendidikan itu dalam artian anaknya yang susah masuk ke sekolah negeri gitu loh. Terus kemudian masalah kesehatan tuh ya BPJS mereka, KIS mereka yang bermasalah. Itu yang kita bantu juga untuk banyaknya malah sekarang saya kayak jadi telepon emergensi gitu. Jadi kayak mungkin jam 1 pagi, jam 2 pagi, Pak tolongin saya ini anak saya gini segala macam, bisa nggak dibantu? Itu kita bantu gitu loh. Karena mereka mungkin punya KIS-nya, punya BPJS-nya ditolak oleh rumah sakit segala macam. Itu yang kita bantu dampingi supaya dia bisa tetap berobat gitu loh. Itu sih yang paling banyak terjadi di dapil saya kayak gitu. Lalu kalau kendala sendiri saat melakukan kampanye, ada nggak sih Mas? Kalau kendala sih duit paling kendalanya ya. Iya ya, yang paling penting kayaknya duit sih masalahnya gitu. Kalau emang mungkin anaknya konglomerat gitu ya enak ya kayak mungkin kan di dapil Banten 3 lah ya, kalau kita ngomongin RI-nya kan Banten 3 Tangerang Raya itu banyak yang memang tokoh-tokoh luar biasa ya, Haritanu segala macam ya. Kalau punya duit enak-enak aja sih saya rasa. Kendala utamanya memang uang sih gitu, karena memang kos politik itu ya lumayan ya. Walaupun kita nggak bagi-bagiin uang apa segala macam, tapi ketika kita turun itu pasti ada kos yang kita keluarkan dan itu nggak murah gitu loh. Gitu sih. Itu aja sih. Tapi kalau kendala-kendala lain ya paling ya RT yang ganggu apa tapi ya biasa-biasa aja. Kayak penolakan gitu? Sejauh ini saya turun belum pernah ada penolakan, malah sambutannya baik gitu ya. Gitu. Tapi nggak tahu kalau rekan-rekan yang lain ya. Kalau yang saya alami sih, alhamdulillah sejauh ini ya belum ada penolakan. Iya, semoga aja nggak ada ya Mas ya, biar lancar terus biar kita politiknya riang gembira kan. Betul. Nah tadi Mas juga sempat nyebut soal money politik tadi ya, gimana tanggapannya soal itu? Inilah money politik ini hal kotor gitu loh. Jadi kalau satu orang dibagi uang 200.000 dibagi 5 tahun itu rakyat cuman dapat berapa sih gitu. Rugi.
dan memang ya jahat gitu loh. Karena dengan kekuatan uang bisa mengubah sesuatu. Tapi seharusnya sih saya percaya masyarakat kita sekarang udah mulai teredukasi, mulai cerdas. Lebih baik mereka kenal dengan anggota dewan yang mereka akan pilih. Karena paling tidak 5 tahun kita bisa kontrak politik loh. Kontrak politik dalam artian ya yang ngomong kasar ngomongnya adalah lu butuh apa ketika ada masalah kita bantu gitu loh. Karena kita itu wakil lu gitu loh. Kita itu wakil Anda di sana gitu loh. Kita wakilnya rakyat. Kan ketika kita jadi dia punya masalah mungkin anaknya susah masuk sekolah segala macam itu bisa kita bantu gitu loh. Bisa kita bantu atasi. Coba kalau dia terima uangnya terus dia pilih, apakah orang yang ngasih uang itu akan balik lagi ke dia? Belum tentu. Belum tentu dan gak akan saya rasa. Kenapa? Karena dia merasa gue udah kasih lu duit dong. Gitu. Lu pilih gue karena gue kasih duit kan gitu. Kalau kita nggak gitu loh dan ya jahat sih. Gitu sih. Kalau ada kekhawatiran sendiri nggak sih kalau bersaingnya nih sama caleg-caleg yang mungkin masih melakukan itu gitu? Pasrahkan aja sama Allah. Kalau Allah udah bilang jadi maka jadilah. Udah selesai itu barang gitu loh. Mau dia persaingannya sekeras apapun ya kita berserah diri aja gitu loh. Itu sih yang saya yakini gitu loh. Kalau misalnya memang kata Allah belum waktunya ya belum berarti gitu loh. Kalau tadi pertanyaannya merasa takut atau gimana dengan ya saya punya kekuatan yang lebih besar gitu loh. Percayain aja sama Allah udah gitu. Gitu sih. Tapi Mas sendiri sosialisasiin soal money politik ini ke masyarakat yang ketemu sama Mas atau? Oh jelas dong karena gini ya. Terutama di masyarakat perkampungan itu ketika melihat caleg datang itu bukan sosoknya yang dilihat. Tapi yang di bawah. Duitnya yang dilihat Iya. gitu loh. Makanya ketika saya turun ke masyarakat door to door, saya selalu menyampaikan bahwa ketika kenal dengan saya mungkin bukan memberikan uang, tapi saya memberikan lebih dari nilai uang gitu. Gitu. Saya akan banyak membantu, saya nggak akan lupa kalian semua dan pola kampanye saya bukan dengan mengumpulkan dalam satu pertemuan terus kemudian orasi seperti itu tidak gitu. Kita lebih banyaknya door to door. Ya paling yang ada saya program itu namanya nyalek gitu loh. Nyarap bareng caleg gitu. Jadi kita biasanya borong satu bubur ayam atau nasi uduk. Nah itu kita gratisin buat warga dan itu kita buatnya biasanya hari Jumat gitu. Nah kita sekalian Jumat berkah kita buat kayak gitu. Ya akhirnya kita sosialisasikan gitu loh. Bukan uang yang kita kasih tapi ya kita kasih pemaparan visi misi kita segala macam gitu loh. Kita tukeran nomor gitu. Kita bantu dia kalau dia ada masalah segala macamnya gitu. Gitu sih. Dan ngomong-ngomong di timnya Mas sendiri banyak anak mudanya itu Mas yang merekrut atau merekanya sendiri yang berantusias gitu? Kalau di tim saya under 40 itu ya 95% ya. Yang 5%-nya ya orang tua kita gitu. Mertua orang tua kita gitu lah. Ya orang tuanya tim sukses kita gitu lah. Ya itu 5% ya gitu. Tapi memang semuanya anak-anak muda dan mereka yang datang. Ya itu yang tadi saya cerita di awal. Ya sempat kita bikin booming itu ya mereka akhirnya datang nongkrong ramein markas 24 jam markas kita terbuka gitu. Bahkan kalau misalnya ada pemulung yang mau tidur pun silakan gitu. Kita buka. Jadi ya saya kasih perintah juga ke yang jaga bahwa jangan pernah dikunci gitu loh. Buka aja. Terserah mau ngapain segala macam penting rapi kita bersihin segala mau tidur mau apa kita siapin di situ gitu. Gitu sih. Nah dari antusiasme anak-anak muda sekarang yang ada yang udah mulai ikut nyalek, terus juga di sosmed juga banyak banget yang kayak mulai ikut mengkritik kasih masukan, pendapat dan lain-lain gitu, entah soal pencalekan atau soal pilpres gitu. Itu menurut Mas sendiri gimana? Sangat bagus dong ya, berarti agenda reformasi kita berhasil kan gitu. Kalau yang selama ini digaungkan ada pembungkaman segala macam, berarti nggak benar kan gitu.
Bahkan kalau misalnya kayak gitu kita lihat lah ya kemarin Kiki Saputri sama Ate ngerosting Mas Anies ya kan dengan Caimin di depan ribuan orang pendukungnya dan gak terjadi apa-apa kan gitu. Nah itulah yang memang sesuai amanat undang-undang gitu loh. Kebebasan kita berserikat, kebebasan kita bersuara dilindungi oleh undang-undang dan ya aman-aman aja kan gitu. Ya cuman jangan kebablasan kan gitu. Tetap kita orang timur kita harus punya etika, kita harus punya adab kan gitu. Itu yang harus memang jadi dikedepankan dibandingkan dengan suara-suara yang memang betul tapi disampaikan dengan cara tidak baik, pada akhirnya juga akan berakhirnya tidak baik gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Mas kita minum dulu Mas. Boleh, udah agak seret juga. Ya. Oke, masih ngomongin anak muda lagi nih. Kalau misalnya anak-anak muda yang mau mulai berpolitik nih mungkin, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dipersiapkan gitu Mas, menurut Mas sendiri? Kalau mau mulai berpolitik, anak muda, saya juga masih anak muda. Masih ya. anak muda. Jadi harus punya konsep sih menurut saya gitu. Harus punya konsep dan memang punya pemikiran ya gitu. Pemikiran dalam artian bangsa ini maunya seperti apa sih gitu. Karena jangan lupa peran pemuda, peran anak muda itu sangat luar biasa. Mungkin bangsa ini nggak pernah merdeka kalau kejadian Rengas Dengklok nggak kejadian. Nggak terjadi ya. Kan? Bangsa ini bisa proklamir 17 Agustus 1945 ketika anak-anak muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta gitu. Itu butuh keberanian. Nah, peran anak-anak muda itu sangat sentral. Selama ini memang anak-anak muda itu dijadikan ke belakang karena menurut penilaian sebagian orang minimnya pengalaman. Padahal belum tentu gitu. Dengan era keterbukaan sekarang, era informasi yang sangat luas, bisa jadi orang-orang yang senior malah lebih terbatas kemampuan pengetahuannya dibandingkan dengan anak muda. Asal jangan anak-anak mudanya sibuk scroll TikTok aja kan gitu ya kan. Kalau memang dia mau mencari ilmu segala macam, saya rasa seperti itu gitu. Dan apa yang harus dipersiapkan? Ya persiapkan mental, persiapkan memang wawasan, persiapkan relasi gitu loh. Supaya ketika nanti berpolitik, karena puncak dari politik itu adalah duduk di kekuasaan. Itu harus kita akui kan gitu. Ketika seseorang berpolitik tujuannya apa? Menjadi anggota dewan kah? Menjadi wali kota kah? Menjadi bupati kah? Atau menjadi bahkan presiden kah gitu loh. Nah itu harus menjadi tujuan dia. Kalau dia mau berpolitik hanya sekedar ngeramein, ya mending gak usah gitu. Dari luar aja jadi penonton. Ketika sudah turun, ya dia harus punya goal. Goalnya seperti apa? Gitu sih. Gitu, oke. Kalau misalnya anak-anak muda ini mau menentukan rumah mereka berpolitik nih, gimana bisa akhirnya mereka tepat nih masuk di rumah politik mereka sendiri masing-masing gitu. Ya harus berdasarkan hati nuraninya ya. Dia kebawanya seperti apa gitu. Kayak ya mungkin saya contoh ke saya tadi. Kenapa saya pilih PSI ya karena image-nya ya anak muda gitu loh. Karena saya merasa saya masih anak muda. Ya bergaul dengan teman-teman yang seumuran kan lebih asik ya gitu. Kita ngomong tuh lebih nyambung gitu loh. Ibaratnya kita ngomongin Mobile Legend ML tuh masih nyambung gitu. Mungkin sama orang tua ngomongin ML mereka udah marah dulu. Lu ML kan udah kayak gitu ya kan. Kan jadi gak nyambung gitu. Nah, kalau misalnya memang anak-anak muda ya pas ya dengan anak-anak muda sebayanya. Dibandingkan misalnya ya pilih partai lain yang mungkin udah senior, udah cukup lama puluhan tahun. Bahkan di mereka punya sayap yang anak-anak muda. Mau gabung ke sayapnya. Terus kemudian baru ke partainya. Kan ngapain capek-capek. Mending langsung gabung ke partainya anak muda sekalian. Kan gitu ya kan. Gitu sih. Oke. Nah sekarang kita tahu kan kalau PSI ini mengusung Prabowo Gibran untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi banyak banget isu-isu miring ya soal Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akhir-akhir ini. Nah itu apakah mempengaruhi pencalekannya Mas sendiri atau enggak? Justru enggak. Karena dengan pilihan
partai mengusung Prabowo Gibran ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya rasa itu malah menguntungkan ketika kita turun ya, karena saya sih nggak tahu benar nggaknya hasil survei ya, gitu loh. Tapi dengan hasil survei saat ini yang posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran udah hampir 50% lebih, hampir 50%. Dan itu memang berasa ketika kita turun gitu loh. Bahkan kalau misalnya saya juga ada YouTube gitu ya, kita turun, mereka malah ngebahas Prabowo nangis karena kemarin katanya dilecehkan pada saat debat. Itu ada juga kita videonya gitu. Dan itu lumayan juga ditonton udah 10.000 orang tuh gitu. Nah itu salah satu contoh ketika kita turun memang agenda yang kita bawa mengkampanyekan presiden pilihan partai kita juga itu menjadi efek juga ke kita gitu. Dan itu sangat positif diterima oleh masyarakat gitu. Itu sih yang kejadian yang saya alami gitu. Dan isu-isu negatif, isu-isu miring, ya itulah politik ya. Tergantung nanti penilaian dan kacamata kita melihatnya seperti apa gitu. Gitu sih. Dan ya bahkan ada sebagian masyarakat yang saya temui itu mereka nggak peduli apa kata orang gitu loh. Gitu. Jadi mau hasil debat, mau hasil apa, mendingan gak usah nonton debat katanya, supaya hati kita tetap pilih Pak Prabowo katanya gitu kan. Oke, ternyata banyak yang masyarakat yang masih seperti itu ya, nggak lebih baik nggak usah nonton debat untuk biar tetap pilihannya tetap ke Pak Prabowo. Nggak goyang gitu. Oke. Sekarang Mas sendiri seberapa yakin nih akhirnya bisa duduk di kursi DPRD provinsi? Bicara keyakinan ini ya tadi yang saya sampaikan, nggak mau mendahului Tuhan, tetap optimis. Yang penting kita udah usaha lakukan yang terbaik secara maksimal. Kalau misalnya memang masyarakat ya yang udah saya datengin memang yang ada di Tangerang Selatan percaya, ya insya Allah saya duduk gitu loh. Kalau enggak ya sudah, berarti belum waktunya. Kalau kata Pak Prabowo kan yang penting berusahanya dulu. Dan jangan merasa kalah. Kalau udah merasa kalah duluan, berarti Anda akan kalah dalam pertempuran kan gitu. Yang merasanya menang aja dulu gitu loh. Supaya nanti kita bisa menang di dalam pertempurannya gitu sih. Oke, luar biasa. Nah, sekarang pesan-pesan nih untuk para pemilih di pemilu 2024 yang ada di dapilnya Mas itu untuk pilih gitu, Mas. Oh, ini kayak pengen ngomong gitu ya. Silakan. Ya, untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan di 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan ber-KTP Tangsel, ya mudah-mudahan bisa memberikan kepercayaannya ke saya. Di kertas suara warna biru harus setuju pilih nomor 7. Gitu aja sih. 7 ya. 7, oke. Nah kalau untuk para pemilih umum yang di masyarakat luas Indonesia sendiri. Ya ayo pergunakan hak pilih kita. Jangan sampai hak pilih kita nanti malah dijadikan jadikan alat untuk kecurangan gitu. Mending kita pakai. Karena kan semua bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun dengan modal KTP. Minimal ya kalau misalnya memang jauh di luar dari domisili ininya, pilih presidennya kan bisa gitu. Jangan sampai nanti hak suara kita disalahgunakan oleh orang lain. Ayo gunakan hak pilihnya, jangan sampai golput, dan satu suara itu menentukan masa depan bangsa ini. Jadi kita memilih pemimpin-pemimpin kita bukan berarti dia yang terbaik juga. Tapi kita pilih dia untuk menghindarkan kita dipimpin oleh orang jahat. Itu aja sih. Oke, luar biasa banget nih pesannya untuk para pemilih di pemilu 2024 mendatang. Udah kurang dari sebulan lagi ya Mas? Kurang, 27 hari lagi. 27 hari lagi. Jangan sampai golput, jangan sampai nggak milih. Kita pemimpin kita nanti ada di tangan kita. Betul. Siapa yang akan terpilih nanti. Jangan sampai golput gitu pesannya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Edwin sudah mau datang ke Forum Caleg Bicara. Semoga kampanyenya lancar terus sampai selesai nanti dan akhirnya terpilih juga untuk duduk di kursi DPRD Provinsi Dapil 9 Banten ya. Oke, untuk Sobat Forum semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Forum Caleg Bicara episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Forum Caleg Bicara episode berikutnya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, komen, share ke Sobat Forum lainnya juga. Sampai jumpa.